ternyata ya sudah saya record. Jadi saya sudah siapkan juga nanti ada soal latihan untuk kalian kerjakan pada saat jam perkuliahan ini. Lalu nanti kita bahas gitu ya. Jadi supaya kalian tambah paham, maka saya buat soal latihan kecil untuk dikerjakan bareng-bareng sama temennya di jam kuliah. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian ada yang nggak ngerti bisa langsung nanya dan bisa saya langsung kasih solusinya atau panduannya gitu. Sebentar. So, saya share screen dulu. Wait. Yang muncul di layar kalian apa? Contoh soal, Bu. Sih. Sebentar, ini ada yang menghubungi saya dari fakultas. Baik, mana-mana ya. Oh, salah, harusnya ke sini dulu. Nah, kalau pekan lalu, sorry, tadi ada interupsi sebentar. Pekan lalu kalian sudah mempelajari brute force, saya review sebentar. Ke sini dulu ya. Ingat-ingat lagi bahwa brute force ini pada dasarnya merupakan algoritma yang tidak cerdas. Dan biasanya solusi yang kita berikan ketika membuat solusi berdasarkan pendekatan brute force ini adalah solusi yang straightforward, langsung. Nggak pakai banyak mikir, nggak pakai strategi atau ide aneh-aneh. Gitu. Nah, jadi minggu lalu kalian juga sudah mempelajari bahwa meskipun brute force ini selalu memberikan, hampir selalu berhasil memberikan solusi untuk hampir semua masalah, hampir semua problem, namun pada dasarnya brute force hanya cocok untuk masalah yang berukuran kecil. Kenapa? Karena biasanya solusi dari brute force ini eksekusinya lama, membutuhkan waktu yang lama karena elaborasi dari setiap langkahnya itu banyak banget. Tahapannya banyak banget. Nanti kita belajar ya kenapa kok dibilang seperti itu. Nanti saya akan berikan contoh hari ini, sekaligus nanti kalian latihan soal. Mana sih yang disebut bahwa langkah-langkah penyelesaian solusi dalam brute force ini panjang banget. Sehingga running time programnya nanti bisa lama gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, minggu lalu kalian juga sudah mempelajari bahwa pada dasarnya brute force ini sering digunakan sebagai pembanding dengan algoritma yang lain. Jadi kalian harus menguasai brute force ini karena nanti minggu depan dan minggu depannya lagi kalian akan belajar berbagai strategi algoritma yang pada dasarnya lebih bagus, lebih baik kinerjanya dibanding brute force. Gitu. Nah, biasanya akan banyak atau telah banyak dan akan banyak lagi algoritma yang muncul dengan berbagai nama.
berdasarkan berbagai strategi yang kalian pelajari hari ini di mata kuliah ini, dan biasanya brute force ini dijadikan sebagai pembanding. Kalau ada orang mengusulkan suatu algoritma baru, ya bagaimana dia bisa dinyatakan lebih bagus atau lebih buruk. Nah, basisnya adalah brute force. Gitu ya, ini ya minggu lalu. Ini ada yang gangguin saya. Saya jadi nggak fokus, tapi sudahlah. Saya matikan WA dulu. Nah, kalau kemarin sudah belajar ya, berbagai contoh strategi brute force pada berbagai persoalan. Mencari elemen terbesar atau terkecil, gitu ya. Kemudian sequential search, kalian sudah belajar. Kemudian ini menghitung A pangkat N, dan seterusnya, N faktorial, dan seterusnya. Ada di sini ya. Kalian coba review lagi, ingat-ingat lagi. Itu ada string, pengurutan, selection sort, dan bubble sort yang merupakan contoh dari penerapan brute force strategi atau dan lain sebagainya. Ini banyak nih contohnya ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari brute force untuk menyelesaikan permasalahan kombinatorial. Namanya juga kombinatorial, kombinasi kan? Asal katanya artinya ada banyak banget kombinasi calon solusi yang harus dipertimbangkan untuk membuat solusi dari permasalahan ini. Kombinasi calon solusinya banyak banget. Gitu, makanya disebut sebagai kombinatorial problem. Nah, salah satu kombinatorial problem yang akan kita bahas hari ini yaitu exhaustive search, di mana definisi dari exhaustive search ini namanya exhaustive, melelahkan ya, search pencarian, jadi pencarian yang melelahkan. Nanti di permasalahan-permasalahan yang exhaustive search ini akan ada banyak banget sekali kombinasi yang harus kalian evaluasi untuk kemudian kalian menentukan mana solusi yang paling baik. Exhaustive. Makanya harus dibikin programnya, jangan manusia yang ngerjain. Kalau manusia yang ngerjain butuh berapa banyak kertas untuk nyelesain. Kalau komputer kan dia nggak capek ya. Ya. Nah, exhaustive search ini biasanya ada di antara objek-objek kombinatorik, ada permutasi, kombinasi, atau himpunan bagian. Nah, kalau kalian pernah belajar tentang permutasi, kombinasi, himpunan bagian di matematika diskrit, coba di-review lagi konsepnya. Gitu. Kita akan pakai di sini. Jadi, kita akan lihat nanti bahwa calon solusi, sejumlah calon solusi untuk permasalahan exhaustive search ini, biasanya calon solusinya ya, dihasilkan dari permutasi, kombinasi, atau himpunan bagian, subset. Gitu. Itu ya. Nah, ini prinsip umum. Saya nggak tahu nih kalian akan bisa ingat, tapi saya nggak akan nanyain di kuis, sebutkan langkah-langkah metode exhaustive, enggak sih. Tapi ini untuk jadi pegangan kalian, panduan kalian kalau nantinya kalian diminta untuk membuat solusi untuk permasalahan exhaustive search. Pada dasarnya cuma terdiri atas 3 langkah. Yang pertama, enumerasi semua solusi yang mungkin. Solusi yang jadi kalau himpunan bagian misalnya ya udah enumerasikan semua kemungkinan himpunan bagian yang mungkin ada. Kalau permutasi kombinasi sama juga, enumerasikan atau buatlah listnya, buatlah daftar semua kemungkinan permutasi atau kombinasinya. Gitu. Udah kan? Nomor 1 udah. Kemudian lanjut ke nomor 2. Kita udah punya enumerasi, permutasi, kombinasi atau himpunan bagian yang pada dasarnya merupakan calon solusi nih. Nah, berikutnya kita evaluasi dong setiap himpunan bagian itu misalnya. Bener nggak dia solusi yang terbaik? Gitu. Evaluasi satu-satu. Nah, kalau sambil nyimpen ya, kalau emang ketemu solusi terbaik saat itu pada setiap langkah simpan.
Nah, yang ketiga, terakhir, kelewat, tinggal umumkan solusi terbaik. Nah, ini prinsip dari exhaustive search. Pencarian solusi pada permasalahan exhaustive search. Kayak gini. Buat semua kemungkinan solusinya, bikin listnya. Habis itu evaluasi satu-satu. Udah gitu dong. Nah, yuk kita lihat ya. Tadi udah prinsipnya, konsepnya, exhaustive search. Ini pakai brute force. Biasanya brute force digunakan untuk menyelesaikan permasalahan exhaustive search seperti ini. Kita masuk ke contoh soal. Kayak gimana sih exhaustive search itu dilakukan? Kita di bagian pertama ini kita akan mempelajari bagaimana kita menerapkan exhaustive search. Ingat ya, exhaustive search, pencarian, search, exhaustive, melelahkan, pada permasalahan 01 knapsack, 01 knapsack. Artinya, kenapa ada kata 01 atau 10, orang nulisannya beda-beda, nggak masalah. Karena ada juga fractional, fraction bagian. Nah, yang kita pelajari sekarang baru yang 0 atau 1, diambil atau tidak barangnya. Nah, kita lihat satu-satu ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan permasalahan 01 knapsack ini atau integer knapsack gitu ya? Jadi pada permasalahan integer knapsack ini, nah coba perhatikan bagian ini, kita memiliki n buah objek dan sebuah karung yang punya kapasitas bobot K. Maksimum karungnya itu bisa memuat sekian kilogram misal. Dan kita punya n buah objek yang mau dimasukin ke karung itu. Nah, masalahnya adalah setiap objek itu punya bobot kan, pasti dong. Dan dia punya keuntungan. Kalau saya masukin ke karung itu, keuntungan yang saya dapetin berapa? Itu ada kayak gitu. Nah, persoalan knapsack ini pada dasarnya adalah, perhatikan bagian ini, bagaimana memilih objek-objek, bagaimana memilih objek-objek yang dimasukkan ke dalam karung, sedemikian sehingga keuntungannya itu maksimum. Dan ada batasan dong, atau constraint. Batasan atau constraint-nya adalah bobot semua objek yang masuk ke dalam karung tuh nggak boleh melebihi kapasitas. Nah, contoh nyatanya, misal nih ada truk mau jalan, dia mau bawa barang gitu ya, dari kota A ke kota B, untuk dia jual di kota B. Dari kampung mau ke kota, mau bawa barang dagangan kan. Nah, setiap barang dagangan itu kan punya bobot, berat kan, punya keuntungan. Kalau aku jual di kota B nanti, berapa keuntungan yang bakal didapat. Nah, supaya keuntungannya maksimum, pasti dia milih-milih dong barang apa aja yang mau dia angkut ke dalam truknya. Nah, itu contoh permisalan sederhana. Nah, ini yang kita lakukan. Atau contoh lain, misalnya kontainer perdagangan internasional antar negara misal. Itu kan barang-barangnya disimpan dalam kontainer ya. Berlian misalnya. Apapun lah. Setiap ya namanya perdagangan pengennya dia bisa dapat keuntungan yang maksimum. Nah, barang-barang apa aja yang harus dia masukin dan berapa banyak, barang apa aja yang harus dia masukin ke dalam kontainer itu sehingga nantinya kalau dijual dia bisa dapat keuntungan maksimum. Ini persoalan knapsack. Kayak gitu. Nanti kita akan selesaikan menggunakan brute force. Nah, sampai di sini ada yang nggak paham definisi dari knapsack problem? Atau saya tanya balik. Yang paham definisi atau pengertian permasalahan knapsack, raise hand. Yang paham? Nggak ada yang paham nih. Yang paham definisi dari knapsack problem yang baru saja saya jelasin, angkat tangan. Angkat tangan di Zoom.
Baru 22 yang raise hand dari 35. Oke, yang nggak paham, yang nggak raise hand, apa yang nggak difahami? Bagian mana nggak ngertinya? Atan dan Atala. Ya, Bu. Nggak pahamnya sebelah mana? Pak Bu tadi ke kamar kecil, Bu. Buang air. Oke. Oh, Kalau saya belum kebayang, Bu. belum kebayang. Yuk kita lihat contoh Ya, Bu. realnya ya. Jadi, kok nggak jalan slide-nya? Ah, ini dia contoh. Ini contoh sederhana ya. Contoh sederhana. Kita coba selesaikan contoh sederhana ini, baru nanti kita coba. Mungkin kalian dari situ nanti bisa membayangkan kalau di dunia nyata itu kayak gimana problemnya. Gitu ya. Nah, saya kasih ilustrasi di bawah itu ada satu tas, knapsack, anggap aja itu knapsack ya. Tas itu punya bobot maksimum yang boleh dibawa, barang-barang yang ada di dalam tas itu ada 15 kilo. Jadi tas itu hanya mampu membawa beban 15 kilo. Sementara ada 5 ya, 5 barang, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 buah barang yang pengen dimasukin ke dalam tas itu. Nah, setiap barang itu punya bobot kan, 12 kilo, 1 kilo, 4 kilo, 1 kilo, 2 kilo. Ya kan? Terus kalau saya bawa barang ini, saya masukin ke dalam tas misalnya, itu ada profit, ada keuntungan yang saya dapetin. Oh, kalau saya bawa barang ke 1, saya dapat keuntungan 4 kilo. Kalau saya bawa barang kedua, saya dapat keuntungan 2 kilo, dan seterusnya. Jadi masing-masing barang ini, selain dia punya beratnya dia itu berapa, bobotnya gitu ya, dia juga punya profit. Kalau dibawa, dimasukin ke dalam karung, itu profitnya berapa. Gitu. Ini ya, ini persoalan knapsack kayak gini. Nah, ini data yang biasanya ada di persoalan knapsack. Nah, persoalan knapsack itu adalah barang apa aja yang seharusnya dimasukin ke dalam tas, gitu ya. Barang apa aja sih yang harusnya dimasukin ke dalam tas, sedemikian sehingga saya bisa dapat profit yang maksimum. Itu knapsack. Saya harus milih nih, barang apa aja. Semuanya mau dibawa? Nggak bisa, karena kalau semuanya dibawa berapa tuh totalnya? 18 kilo kan? Tulisannya 18 kilo. Kalau mau saya bawa semua, kan nggak bisa, karena si tasnya itu maksimum cuma 15 kilo. Kalau saya mau bawa semua ini, berapa? 12, 16, 17, 18, 20 ya? Sorry, salah ngitung. Kalau saya mau bawa semua barang, 12 tambah 4, 8, 20. Kalau saya mau bawa semua barang, itu 20 kilo. Nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin, Bu? Lah, kan tasnya cuma maksimum bisa bawa 15 kilo. Maka 20 kilo nggak bisa kan? Maka karena ada ketentuan batasan berat tas, gitu ya, total barang yang bisa dibawa oleh tas itu cuma 15 kilo,
maka kita harus milih barang mana aja. Apakah 1 dan 2, apakah 1 dan 3, gitu ya. Apakah barang 1 dan 4, apakah barang 1 dan 5. Kayaknya masih bisa deh. 1 dan 2 kan cuma 13, 1 dan 3 16. Nggak bisa ya, 1 dan 3 nggak bisa. 1 dan 4 13 kilo. 1 dan 5 dan seterusnya. Nah, tapi kan selain itu saya juga bisa punya kombinasi bagaimana kalau barang kedua dan barang ketiga. Bagaimana kalau barang kedua dan barang keempat. Barang kedua dan barang kelima. Atau saya bisa bikin barang 1, 2, dan 3. Siapa tahu masih bisa memenuhi maksimum berat tas. Atau saya bawa barang 1, 2, dan 4. Atau saya bawa barang 1, 2, dan 5. Dan seterusnya. Banyak banget ya kemungkinan kombinasinya. Gitu. Atau nanti juga bisa, mungkin nggak ya kayak gini, 1, 2, 3, 4. Saya bawa barang 1, 2, 3, 4. Nggak bisa, Bu, itu udah over. Nah, inilah yang dilakukan di exhaustive search. Proses exhaustive search-nya ini. Kita mengenumerasi semua kemungkinan solusi. Banyak banget ya, ini ada titik-titik nggak saya tulisin, ada banyak banget. Gitu, ini exhaustive search. Exhaustive search-nya di sini, tahap pertama. Nah, kalau kalian perhatikan, nah coba jangan kedip, kalau kalian perhatikan, ini tuh semua adalah subset atau himpunan bagian. Kalau saya punya himpunan yang terdiri atas 5 barang tadi, 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Ya kan? 1, 2, 3, 4, 5. Saya punya 5 barang, saya representasikan dalam himpunan. Saya punya himpunan X barang misalnya, yang terdiri atas 1, 2, 3, 4, 5. Maka kalau saya mengenumerasi seperti ini, 1, 2, 1, 3, 1, 4, dan seterusnya, itu pada dasarnya kan subset. Himpunan bagian. Himpunan bagian dari X itu bisa 1, 2, bisa 1, 4, 1, 5, dan seterusnya. Bisa 2, 3, 2, 4, 2, 5. Itu sebabnya persoalan knapsack ini, nah ini, coba perhatikan bagian ini. Kenapa ada tulisan ini, ada kalimat ini. Dipandang sebagai mencari himpunan bagian atau subset dari keseluruhan objek yang muat ke dalam knapsack dan memberikan total keuntungan terbesar. Jadi cari himpunan bagian yang mampu memberikan keuntungan terbesar dan tidak melanggar constraint 15 kilo tadi. Ini yang disebut sebagai exhaustive search. Ada pertanyaan? Ada yang paham? Jadi Ya, Bu, paham. paham ya? Atau mau nanya atau apa tadi? Enggak, Bu, sudah paham, Bu. Paham ya. Jadi kalau kalian perhatikan, kalau kalian belajar dari slide, di setiap slide itu ada yang di highlight gitu ya. Nah, itu tuh pasti ada maknanya. Tuh. Gitu ya. Jadi perhatikan nanti di strategi lain beda-beda lagi konsepnya. Kalau di exhaustive search, kita lagi bahas brute force sekarang ya. Exhaustive, namanya juga exhaustive. Capek, melelahkan. Di knapsack ini, karena kita harus nyari mana aja barang yang harus kita masukin, berarti kan bisa jadi nggak semua ya. Kita harus milih kan. Pilihannya itu ini, yang 1, 2, 1, 3, 1, 4, dan seterusnya, itu banyak banget kan. Nah ini tuh kan himpunan bagian. 1, 2, 1, 3 itu himpunan bagian dari 1, 2, 3, 4, 5 ini. 1, 2, 3, 4, 5 adalah barang-barang yang ingin kita masukin. Nanti kalau di TSP beda lagi ya. Gitu.
bukan himpunan bagian, bukan. Makanya di sini kenapa sih didefinisikan begini. Jadi ingat-ingat kalau knapsack itu pada dasarnya adalah kita mencari himpunan bagian yang tepat untuk dimasukin ke dalam knapsack. Disebut tepat, berarti kan dia nggak boleh melanggar constraint 15 kilo, contohnya ya, dan keuntungannya itu terbesar. Nah itu, Bu, kelamaan bagian konsep saya udah ngantuk. Nah ini penting karena mahasiswa biasanya fail di sini, gagal memahami konsepnya ini, dan jadinya untuk knapsack yang sederhana jadi nggak bisa gitu. Yuk saya lanjutin ya. Nah, karena kita di knapsack ini mencari himpunan bagian yang tepat tadi kan, maka solusinya itu dinyatakan sebagai X sama dengan X1, X2 sampai Xn. Berarti contohnya kita tadi X1 merepresentasikan 1, tadi ya, barang ke-1, X2 merepresentasikan barang kedua, dan seterusnya. Di contoh kita, Xn ini berarti X5. Dia merepresentasikan barang kelima. Tapi nilainya X1 sampai Xn ini adalah antara 0 dan 1. 1 jika objek tersebut dipilih, 0 jika objek tidak dipilih. Jadi nanti contoh solusinya, contoh ya, bisa jadi kayak gini. Oh, yang dipilih misalnya cuma barang ke-1 dan barang kedua. Maka kayak gini dong. Nah, gitu. 1, 0, 0. Yang lainnya 0. 0 itu artinya nggak diambil. Nggak dipilih. 1 artinya dipilih. Ya. Saya, yuk lanjutin. Kelamaan di situ. Nah, formulasi secara matematis untuk kasus kita, fungsi untuk mendapatkan solusi termasuk ke dalam fungsi maksimasi. Kenapa disebut fungsi maksimasi? Karena kita pengen mendapatkan keuntungan yang maksimum. Kita simbolkan dengan huruf F. Hati-hati pagi-pagi udah lihat rumus, tapi rumusnya sederhana banget. P kali X. X tadi apa? 0 atau 1 intinya kan? XI tadi kan nilainya XI intinya 0 atau 1. Nilainya kan 0 atau 1. P ini adalah profit dari barang ke I. Nah, yang tadi $2, $10, $1 gitu ya, dan seterusnya. Nah, I dari 1 sampai N. Kalau XI-nya 0, maka 0 kan profitnya. Itu ditambahin. Ini kan sum of sigma ini kan sum atau penjumlahan dari PI kali XI. Nilai XI ingat antara 0 atau 0 atau 1. Gitu. Nah, constraint-nya atau kendalanya ini terjemahan dari constraint yaitu bahwa W ini weight bobot barang yang ke I dikalikan dengan XI itu kurang dari sama dengan K. K itu yang ini. Ini 15 kilo, ini adalah K. K adalah kapasitas maksimum. XI sekali lagi adalah 0 atau 1 nilainya. WI, weight atau bobot, nah ini nih. 12 kilo, 1 kilo, 4 kilo, dan seterusnya. Jadi, kalian akan sering mendapatkan seperti ini di buku-buku teks. Ketika ada pendefinisian knapsack, maka akan muncul rumus-rumus kayak gini. Nah, jangan alergi, ini sebenarnya rumusnya gampang banget. Jadi, saya ulang sekali lagi, saya wrap up. Knapsack ini, di knapsack problem ini pada dasarnya kita berusaha untuk mendapatkan keuntungan terbesar, benefit atau profit terbesar, maka pada dasarnya kita berusaha mendapatkan maksimum profit, maka disebut sebagai fungsi maksimasi. Profitnya dimaksimumkan P. Tapi dalam mendapatkan profit maksimum itu ada batasannya, yaitu jumlah bobotnya nggak boleh melebihi dari bobot maksimum karung. Gitu ya, makna dari rumus-rumus ini. Gitu. Bisa ya dipahami ya?
Aduh, Bu, langsung ke contoh soal. Contoh soal mah gampang ngerjainnya. Tapi kalau kalian nggak nangkep di sini, nggak pegang ini, itu akan susah. Jadi kalau kalian paham konsep ini, prinsipnya ya, knapsack diselesaikan dengan brute force, yang ini, di slide ini aja. Maka kalau kalian ingat-ingat ini, maka kalian pada saat bikin programnya juga gampang, karena paham, dan pada saat mengerjakan soal latihannya juga enak. Gitu. Udah ya, saya nggak nanya lagi. Contoh soal. Mahasiswa senangnya ini. Contoh, saya punya barang 4. Saya punya barang 4, kemudian setiap barang punya bobot dan profit. Barang ke-1 bobotnya 2 kilo, misal. Profitnya adalah $20. Barang kedua bobotnya 5 kilo, profitnya $30, dan seterusnya gitu ya. Lalu kapasitas maksimum dari karung itu cuma 16 kilo, misal. Gitu. Maka barang apa aja yang saya bawa? Semuanya Bu dibawa? Nggak bisa. Kalau semuanya dibawa, ini berapa nih total? 22. 22. Nggak bisa dong. Berarti nggak bisa dibawa semua ya. Kita harus milih ya. Nah, yang kita pilih yang mana? Apakah barang 1 dan barang kedua, barang 1 dan barang ketiga, barang 1 dan barang keempat? Nanti yang mana nih? Kita nggak tahu. Atau barang 1, 3, dan 4? Oh, kita nggak tahu. Dan seterusnya. Nah, berarti kita harus mengenumerasi semua subset ini dulu. Terus kita evaluasi satu per satu. Kita lihat ya. Nah, ini yang kita lakukan pada dasarnya. Karena persoalan knapsack di exhaustive search ini didefinisikan sebagai mencari himpunan bagian yang tepat, tadi ya, mencari himpunan bagian yang tepat, di mana definisi tepat adalah keuntungannya maksimum dan tidak melanggar batasan berat. Maka saya harus mengenumerasikan semua kemungkinan himpunan bagian. Nah, kalian tahu dari matematika diskrit, jangan dilupakan kalau diminta untuk mengenumerasi semua himpunan bagian dari suatu himpunan, maka yang kayak gini dilakukan kan? Himpunan kosong, himpunan bagian yang terdiri atas 1 elemen, himpunan bagian yang terdiri atas 2 elemen, himpunan bagian yang terdiri atas 3 elemen, dan himpunan bagian yang terdiri atas semua elemen. Gitu. Lalu, udah nih Bu, kita udah enumerasi himpunan bagian. Gitu ya. Saya berhenti dulu. Sampai di sini ada yang nggak paham? Paham ya? Nanti saya tanya-tanya. Lalu, saya udah mengenumerasi semua himpunan bagian. Berikutnya saya harus ngitung dong kira-kira bobot yang saya dapatkan berapa. Kalau himpunan kosong berarti saya nggak bawa barang apa-apa ya. Bobotnya 0, keuntungannya adalah 0. Kalau saya cuma bawa barang ke 1, bobotnya tadi 2. Barang ke 1, 2 ini ya. Nah, tadi ya. Harusnya ditaruh di sana. Nantilah. Total keuntungannya 20. Saya bawa barang 1 dan 2, total bobotnya adalah 7, total keuntungannya 50. Bobot berat 1 dan 2, ini ya. 2 tambah 5, 7, keuntungannya adalah 50. Itu ya, itu doang. Dan seterusnya. Saya hitung semuanya, gitu kan. Udah gitu, udah saya hitung semuanya. Total bobot udah saya hitung, total keuntungan saya hitung. Berikutnya saya harus evaluasi dong. Mana sih? Kan tadi lihat ya, kita harus mencari himpunan bagian yang tepat. Subset yang tepat. Saya kasih tanda petik di kata tepat. Subset yang tepat, yaitu keuntungannya maksimum dan tidak melanggar batasan bobot. Ya, yang keuntungannya maksimum mana? Ada 80 di sini, paling gede kan? Keuntungan maksimum, beratnya 15. Terus so far
Ini yang paling bagus. Lihat lagi yang lain. Total bobot 17. Wah, dia melanggar constraint, maka di sini saya kasih tidak layak. Berikutnya yang lain 17, 20, 22. Ini udah melanggar constraint, maka dianggap tidak layak. Nah, yang lain dari yang tersisa, saya lihat mana yang profitnya maksimum. Nah, ini dia. Oh, jadi barang yang dibawa adalah barang 2 dan 3 dengan profit yang kita dapetin adalah 15 karena membawa barang kedua dan barang ketiga tadi kan. Dengan total keuntungannya adalah $80 misalnya. Gitu. Sehingga cara menyatakan solusinya adalah kayak gini. Himpunan bagian yang memberikan keuntungan maksimum adalah 2 dan 3 dengan total keuntungan adalah 80 dan himpunan solusinya kita nyatakan sebagai X tadi 0, 1, 1, 0. Kan ini barang 1, barang 2, barang ketiga, barang keempat. Kalian resapi dulu. Yang sudah paham boleh angkat tangan. Oke. Saya tunggu dulu. Belum semuanya resen. Yang nggak resen nggak ngertinya di sebelah mana? Kalau saya bingung yang ini, Bu. Agak bingung dihitung enumerasi. Yang apa tuh? Yang himpunan kosong, terus 1, 2, 3, 4 itu ya? Iya. Ya, sebentar. Saya kasih tunjuk deh. Yang ini bukan. Wait. Mana mau kursor saya hilang? Ah, ini dia. Yang ini. Iya, Bu. Kenapa bisa muncul sebanyak itu? Iya. Nah, ini adalah himpunan bagian. Tadi saya punya, misal saya kasih A gitu ya. Saya punya 4 barang. 1, 2, 3, 4 kan? Ada 4 barang tadi kan? Ya, nggak sih 4 barang? 4 barang kan? Nah, ini. 1, 2, 3, 4. Saya punya 4 barang. Maka persoalan knapsack didefinisikan sebagai kita mencari subset atau himpunan bagian yang tepat. Berarti saya harus menjembrengkan, bahasa apa itu? Mengenumerasikan semua kemungkinan himpunan bagian dari si A. Nah, definisi himpunan bagian itu kan kayak gini. Namanya himpunan bagian, lihat lagi nanti di matematika diskrit, tapi intinya kayak gini. Himpunan bagian dari suatu himpunan A yang terdiri atas 4 elemen, maka mulai dari himpunan kosong, himpunan yang terdiri atas 1 elemen, 1 elemen ya. Jadi kayak kita daftarin semua gitu. Terus ini himpunan bagian terdiri atas 2 elemen, jadi semua kemungkinannya. Kalau 2 elemen berarti kan 1 sama 2, 1 sama 3, 1 sama 4, 2 sama 3, 2 sama 4, 3 sama 4 gitu. Ini kombinasi sederhana. Terus ini yang 3 elemen, himpunan bagian terdiri atas 3 elemen, ya 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 4, 2, 3, 4 gitu. Jadi semua kemungkinannya. Terus yang terakhir terdiri atas 4 elemen ya cuma 1 kan? 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi semuanya ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 16. 16, kalau saya punya 4 ini, 4 anggota himpunan, maka jumlah subset
dari dia adalah mengikuti rumus ini. 2 pangkat N. Untuk contoh kita, 2 pangkat 4 sama dengan 16. Akan ada 16 subset atau 16 himpunan bagian kalau anggota himpunannya adalah 4. Nah, nggak ingat lagi di matematika diskrit. Jadi jangan berpikir matematika diskrit ini buat apa sih? Nah, buat ini. Dipakai di sini. Gitu ya. Ya tadi siapa yang nanya? Iya, Bu, sudah. Oke. Ada lagi yang lain nggak ngerti di sebelah mana? Kalau ngerjain soalnya mah gampang. Bisa ya? Jadi nanti kalau misalnya kalian dikasih jumlah elemennya itu 5, jumlah elemennya itu 6. Nah, berapa sih? Berapa banyak himpunan bagian yang harus dibuat? Kalian bisa pakai rumus ini nih. Jumlah subsetnya itu pastinya 2 pangkat N. Pasti itu. Kalau jumlah elemennya 5, 1, 2, 3, 4, 5, berarti 2 pangkat 5. Harus ada 32 subset. Kalau jumlah elemennya 10, berarti harus ada 2 pangkat 10 subset. Banyak banget kan? Makanya capek kalau manusia yang harus ngerjain kayak gini tuh. Makanya butuh bantuan komputer. Nah, kalian yang bikin programnya, bikin algoritmanya, terus kasih ke komputer supaya komputernya bisa eksekusi. Tapi untuk bisa merancang algoritmanya, kalian harus paham ini kan? Gitu. Bahwa harus ada 2 pangkat N himpunan bagiannya harus dilahirkan. Nah, terus ngitung total bobot untuk setiap kemungkinan subset, ngitung total keuntungan untuk setiap subset, terus kalian if bobotnya tidak melewati constraint, maka keuntungan maksimumnya disimpan. Gitu kan. Programnya sederhana kan. Gitu ya. Yuk, kita latihan soal. Oh, ada 6. Latihan soal dulu ya. Nanti kerjain di Google Sheet, saya akan bagi kalian ke dalam breakout room, random. Coba di screenshot dulu soalnya ini. Nanti ngerjainnya di Google Sheet. Kalian bisa diskusi di breakout room, saya kasih waktu 10 menit. N-nya ada 6, gitu ya. Dan ada profitnya masing-masing. Kapasitas knapsack-nya adalah 18. Selesaikan persoalan knapsack ini. Solusinya kayak tadi contohnya direpresentasikan dalam X, X1 sampai X6, ini intinya ini 0101 gitu ya. Yuk kerjakan. Ada pertanyaan dulu tentang soal? Enggak ya? Wait, saya gimana caranya membagi kalian ke dalam breakout room? Kok nggak bisa ya? Oh, ada nih. Breakout room-nya saya set 6. Gunakan sebagai latihan, harus bisa semua. Jadi keluar dari selesai kuliah, kalian udah paham. Saya random ya. Sebentar, sabar. Belum. Yuk. Silakan masuk ke breakout room. Kalian ngobrol, diskusi di sana. Zufar mau nanya apa? Enggak.
Kerjakan di Google Sheet yang linknya sudah saya share barusan ya. Gunakan kesempatan ini untuk diskusi dan lebih memahami permasalahan NAPSEC. Jangan sampai ada yang nggak paham. Zufar, kamu ngilang kemana? Ayo.
Fadil, kamu masuk room berapa ya? Oh, udah.
Ini yang pertama banget. Lewat sama hasil. Ada garis. Yuk, kembali lagi di ruang utama. Suara saya aman ini? Aman, Bu. Yang saya share juga di layar kalian ada Google Sheet ya? Iya, Bu. Betul ya. Gimana? Capek ya? 2 pangkat N. 2 pangkat N, 2 pangkat 6. Ada 6 barang kan? 2 pangkat 6 kan 64. Jadi kalian harus membuat 64 himpunan bagian. Tuh, dibikin semuanya, terus dihitung bobotnya, dihitung profitnya gitu kan. Ini pekerjaan yang ngitungnya nggak susah, ya kan? Tapi banyak banget, exhaustive. Nah, itulah kenapa disebut exhaustive. Exhaustive search, pencarian yang melelahkan. Ini baru punya 6 barang nih. Nggak apa-apa, nggak selesai nggak apa-apa. Tujuan latihan soal kali ini adalah supaya kalian mendapatkan pengalaman. Apa sih, kenapa sih disebut sebagai exhaustive? Exhaustive-nya itu di mana? Nah, udah merasakan kan? Itulah sebabnya kenapa orang merancang algoritma untuk menyelesaikan knapsack problem ini. Jangan kita manusia yang menyelesaikan, tapi biarkan komputer yang menyelesaikannya. Nah, kita yang merancang algoritmanya. Kalau pakai brute force, kalau pakai pendekatan brute force, nah, seperti ini caranya. Itu ya. Kalau kita nyelesain kan capek ya. Kalaupun komputer yang nyelesain meskipun lama, ya komputer kan nggak ngerasa capek. Gitu ya. Paham ya? Saya berharap kalian jadi paham teknis cara menghitung, dan semakin paham kenapa sih ini disebut sebagai exhaustive search, ya seperti ini. Gitu. Yang berhasil menemukan 64 timbunan bagian, kelompok 3, sebentar kok nggak kelihatan. Bentar ya. Saya tadi memperhatikan, fokus saya tadi adalah siapa yang berhasil mencari 64 himpunan bagian. Kelompok 3 berhasil dapat 64. Kelompok 1 belum 64, cuma 60. Udah 64. Kelompok 2 berhasil dapat 64 nggak? 58. Kelompok 4 juga belum dapat 64 himpunan bagian. Kelompok 5 juga belum. Kelompok 6 baru 62. Susah ya nyarinya ya. Nah, ini kalau pas ujian nggak akan sebanyak ini. Tapi pada dasarnya inilah exhaustive search untuk menyelesaikan persoalan knapsack. Kunci utama adalah mengenumerasi atau ngejembrengin gitu semua himpunan bagian. Itu ya. Tuh. Oke, ada pertanyaan? Enggak ya? Solusinya jadi ya 100. Ada yang beda enggak? Solusinya, oke ini 100. Kelompok 4. Solusinya oke.
Bisa ya? Nggak ada pertanyaan ini? Nggak ada yang resen? Nggak ada pertanyaan? Saya asumsikan semuanya paham. Knapsack selesai, kita lanjut ke kasus berikutnya. Yuk. Saya tutup ini. Kok ke sini? Nah, saya wrap up dulu ya. Saya simpulkan dulu supaya yang tadi tinggalkan dulu nggak apa-apa. Yang Google Sheet memang ada tipe orang yang lupa saya harus sampai selesai, nggak apa-apa. Yang penting kalian sudah ngerti prinsipnya, nanti tinggal dilengkapi, nggak apa-apa. Yang penting namanya kuliah. Saya pengen kalian mendapatkan pengalaman bagaimana melakukan exhaustive search. Nah, udah kan ya? Meskipun nggak selesai nggak apa-apa. Nah, tadi saya sempat menyebutkan bahwa banyaknya himpunan bagian yang harus kalian enumerasi dari untuk persoalan Knapsack adalah 2 pangkat N gitu. Sehingga untuk menghitung waktu sementara, ini ya, kalau kita punya N elemen himpunan, N barang, maka kita harus melahirkan, mengenumerasi himpunan bagian sebanyak 2 pangkat N. Tadi ya, N-nya ada 6, maka 2 pangkat N, 2 pangkat 6 adalah 64 himpunan bagian. Kemudian, waktu untuk menghitung total bobot objek yang dipilih adalah big O(n), sehingga kompleksitas algoritma exhaustive search ini adalah N dikali 2 pangkat N. Oh, besar ya? Besar banget. Nah, untuk kalian ketahui, 01 knapsack atau integer knapsack ini merupakan NP problem. Problem NP. NP itu apa? Non-deterministic polynomial. Non-deterministic polynomial karena tidak mungkin kita dapat menemukan algoritma yang polinomial untuk memecahkannya. Sebaliknya, yang kita temukan adalah algoritma yang N kali 2 pangkat N ini. Polinomial itu kan yang kecil ya, lebih kecil daripada N2 pangkat, tapi yang kita dapetin yang ini. N kali 2 pangkat N. Kalau N aja linear, 2 pangkat N, pangkat eksponensial. Nah, polinomial itu nggak bisa. Polinomial itu kompleksitasnya lebih rendah daripada eksponensial. Nah, kita nggak akan bisa dapat yang seperti itu untuk kasus knapsack. Gitu. Nah, ya karena memang banyak yang harus dielaborasi. Gitu ya. Apakah knapsack harus pakai cara ini, Bu? Ini melelahkan banget. Enggak, ada cara lain. Nanti ya, minggu depan. minggu depan tuh kita akan belajar strategi yang lain untuk knapsack. Atau kalian bisa belajar dulu dari bahan yang sudah saya share di LMS, ada tuh. Knapsack bisa diselesaikan dengan berbagai cara. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang traveling salesperson problem. Ini gambarnya agak blur, memang blur, Bu, bukan agak, oke, blur. Apa sih traveling salesperson problem? Traveling apa? Traveling perjalanan, salesperson orang yang jualan, sales permasalahan orang yang berjualan. Definisinya adalah definisi simpelnya, definisi sederhananya adalah seorang sales harus mengunjungi setiap kota sebanyak 1 kali, lalu balik lagi ke kota awal dia berangkat. Traveling salesperson problem. Kayak gitu. Nah, contohnya, ini saya kasih ilustrasi, nanti kalian harus selesaikan ini di latihan soal, kayak tadi. Saya punya berang-berang, ini ya, berang-berang, dan saya punya 4 buah kota yang saling terhubung, A, B, C, D. Saling terhubung ya, dan jarak antar kota ada tuh, sekian kilometer. Kota A ke kota C itu 102 kilo, dari kota C ke kota B 69 kilo, dan seterusnya. Nah, si berang-berang ini, di TSP ini, di Traveling Salesperson Problem ini, berusaha untuk mengunjungi setiap kota B, C, dan D 1 kali, lalu balik lagi ke kota awal dia, yaitu A. Kalau mengunjungi 1 kali kan berarti nggak boleh mengunjungi jalan yang sama ya, namanya juga 1 kali.
Kalau mengunjungi jalan yang sama kan berarti mengunjungi kota itu 2 kali. Misal dari A ke B, terus ke C, dari C ke D, dari D ke A. 1 kali kan? Pasti mengunjungi jalannya itu cuma 1 kali. Nggak mungkin 2 kali. Gitu. Jadi solusinya itu Bu, belum tentu. Ada constraint-nya. Itu TSP. Dan selain tadi syarat bahwa dia harus mengunjungi setiap kota atau setiap titik atau setiap simpul 1 kali, dia pengen total jaraknya itu minimal karena dia pengen menghemat bensin misalnya, atau menghemat biaya tol misalnya, atau pengen menghemat perbekalan, apapun lah. Intinya dia pengen menghemat. Gimana caranya jarak tempuhnya itu minimal atau waktu tempuhnya minimal, gitu, paling sedikit. Gitu ya, itu TSP. Simpelnya TSP kayak gitu. Nah, ini definisi formalnya. TSP merupakan permasalahan exhaustive search. Nah, biasanya kita akan diberikan N buah kota dan diketahui jarak antar kota. Nah, di TSP kita diminta untuk menemukan tur. Namanya tur ya, tur pasti balik lagi ke tempat awal. Tur terpendek, lihat terpendek. Yang melalui setiap kota sekali saja. Lalu balik lagi ke kota asal. TSP itu kayak gitu. Contoh real. Itu tuh kalau sekarang yang lagi happening, bukan happening. Kurir paket. Kurir paket itu kan dia harus nganterin paket ya. Misal wilayah kerja seorang kurir ini dibagi ke dalam kecamatan, bukan kota ya, kecamatan. Dia harus mengunjungi setiap kecamatan dan nganterin barang di situ. Kecamatan A, B, C, D. Jangan kecamatan terlalu luas. Kelurahan aja deh. Kelurahan A, B, C, D. Di setiap kelurahan dia harus nganterin paket kesekian rumah, kesekian alamat di kelurahan itu. Nah, pastinya dia pengennya dia mengunjungi satu kelurahan, anterin semua paket di kelurahan itu, terus dia baru pergi ke kelurahan lain, anterin semua paket di situ, baru pergi ke kelurahan lainnya gitu kan. Dan dia pasti nggak mau balik lagi ke kelurahan sebelumnya dong, karena jadi nggak efisien, mondar-mandir gitu kan. Makanya dia harus kelompokin dulu barangnya, dia anterin ke sebuah kelurahan, anterin ke semua rumah, baru pergi ke kelurahan lain. Ini mirip dengan TSP. Jadi TSP zaman sekarang kayak gitu. Itu ya. Itu contoh TSP. Yuk kita lihat. Sebentar. Ada pertanyaan? Ada yang paham? Yang paham boleh resen. Definisi dari TSP. Bisa ya? Dipahami ya? Coba pengen tahu. Yang nggak ngerti nyari mana? Oh, banyak yang resen. Makanya tadi pagi saya bilang sarapan dulu itu biar bisa fokus. Karena mikir nih. Sebenarnya yang dipikirin nggak susah sih. Oke, thank you. Udah boleh turunin lower hand. Prinsipnya sederhana. Kalau kalian paham prinsipnya, maka kalian bisa mengimplementasikannya pada berbagai permasalahan di dunia nyata. Ya, tadi contohnya kurir paket. Atau contoh lain, apa ya? Yang paling representatif si kurir paket itu. Nganterin paket dari satu lokasi ke lokasi lain. Dia nggak pengen bolak-balik dong. Gitu kan. Itu ya. Yuk. Nah, ke sini. Oh ya betul. Persoalan TSP, saya lanjutin ya. Pada dasarnya kita diminta untuk menemukan sirkuit Hamilton dengan bobot minimum. Nah, muncul konsep lain dari matematika diskrit. Kalau tadi di knapsack muncul prinsip subset atau himpunan bagian. Nah, sekarang sirkuit Hamilton. Siapa bilang matematika diskrit nggak kepake? Gitu ya. Nah, algoritma exhaustive search untuk TSP ini mirip.
namanya exhaustive search, mirip ya sama yang knapsack, bedanya cuma di sini. Kalau tadi yang kita enumerasikan adalah himpunan bagian, kalau sekarang yang kita enumerasikan adalah semua sirkuit Hamilton dari graf lengkap. Apa itu Bu sirkuit Hamilton? Sebentar nanti ya. Saya lupa Bu. Sambil googling dulu boleh. Lalu, ini mirip ya dengan gaya cara mencari solusi knapsack tadi. Kemudian yang kedua, hitung atau evaluasi bobot setiap sirkuit Hamilton. Lalu terakhir, pilih yang bobotnya terkecil. Gitu. Kenapa sih dipilih bobot terkecil? Ya namanya juga kita kan tadi keliling-keliling ya dari satu kota ke kota lain. Pengen dong yang waktu tempuhnya tercepat, pengen dong yang jarak tempuhnya tercepat gitu. Maka kita pilih yang bobotnya terkecil. Sama ya prinsipnya sama yang knapsack tadi. Bedanya kalau di TSP kita enumerasi sirkuit Hamilton. Yuk lanjut. Contoh soal. Misal kita sederhanakan ke dalam sebuah graf lengkap langsung ya. Graf lengkap itu artinya setiap simpul, ini simpul A, B, C, D dihubungkan dengan simpul lain. Tuh A punya koneksi ke B, A punya koneksi ke C, A punya koneksi ke D. Namanya graf lengkap. Gitu ya. B punya koneksi ke A, B punya koneksi ke D, B punya koneksi ke C. Ini graf lengkap. Nah, kita punya simpul 4, yaitu A, B, C, D. Simpul awalnya adalah A. TSP kita ingin mengunjungi simpul lain, B, C, dan D, lalu balik lagi ke A. Maka tadi, ingat, kita harus mengenumerasikan semua sirkuit Hamilton. Sirkuit Hamilton, yaitu namanya sirkuit ya, sirkuit Mandalika yang di NTB. Sirkuit itu berarti balik lagi ke titik awal kan? Berarti kita enumerasi sirkuit Hamilton kayak gini. Dari A bisa ke B, dari B bisa ke C, dari C bisa ke D, bisa ke A. Semua kemungkinan sirkuit. Dari A bisa ke B, dari B itu bisa ke D kan? Nggak cuma ke C. Dari D bisa ke C, bisa ke A. Dari A juga bisa ke C, lihatin bedanya. A ke B dulu, terus habis itu A ke C, habis itu A ke D. Nah, habis itu baru di cabangnya kan, cabangnya dievaluasi. Satu-satu deh ya. Ini contohnya, A ke B. Dari B itu kan bisa ke C, bisa ke D kan. Nah gitu. Berikutnya, dari C ya cuma bisa ke D dan bisa ke A, karena B udah dikunjungi. Berikutnya yang nomor 2. Yang nomor 3, sorry. Nomor 3 dan 4, perhatikan di sini. Dari A saya pilih ke C. Dari C itu bisa pilihannya ke B atau D. Ya sudah, B sama D kita pilih. Berikutnya tinggal diteruskan pilihan simpul yang tersisa. Nah, dan seterusnya. Ini adalah sirkuit Hamilton. Gitu ya, Hamilton. Nah, bobot ini bisa diterjemahkan sebagai jarak tempuh, waktu tempuh, apapun lah. Kita hitung. Dari A ke B adalah 10. Lihat ya, dari A ke A ke B, B ke C 8, C ke D 15, D ke A 10. 10 ini yang D ke A. Dia oke lah, enggak urut ya. Kalian hitung jarak tempuhnya dapat di sini 45, 41, 32 dan seterusnya. Yang paling kecil yang mana? 32. Oh, jadi rute perjalanan terpendek adalah A, C, B, D, A. Ini ya. Dengan bobot 32. Loh kok itu ada 2, Bu?
Ini ya. Ini kan bolak-balik sebenarnya, dibalik kan. ADBCA, ACBDA itu dibolak-balik, sama aja. Sehingga kalau kalian perhatikan di sini, 3 dan 5 ini sebenarnya jalurnya sama, cuma urutan dikunjunginya berbeda. Sehingga bobotnya sama. Lihat, ini grafnya kan graf tidak berarah ya. Jadi diasumsikan bisa bolak-balik arahnya. Lain cerita kalau misalnya kalian diberikan graf berarah yang kita nggak bisa balik lagi ke simpul itu. Nah itu beda cerita. Kalau ini grafnya tidak berarah, jadi kita asumsikan bisa bolak-balik. Bisa A ke B, bisa B ke A. Kayak gitu. Oke. PSP cuma ini. Jadi coba kalian renungkan. Yang sudah paham boleh angkat tangan, raise hand. Gampang kan? Gampang ya? Itu kan kita nyari SE ya. Jadi SE itu SO ditambah OT. SO-nya kan tinggal setengah dari OB. Tapi kalau OT nyarinya dari OA ditambah AT. Ya, si OT-nya. Yang nggak ngerti, udah ngerti semua ya? Ada yang nggak paham? Boleh nanya. Saya kasih kesempatan dulu sebelum saya lanjutin. Enggak, aku cuma diketahui. Belum selesai ya ini bahasanya. Oke, thank you. Boleh turunin tangan. Kalau kalian perhatikan, ini gampang nih. Kita sebagai manusia bisa membuat daftar semua sirkuit Hamilton karena simpulnya cuma 4. Kotanya cuma 4. Ya, kalau di dunia nyata ada berapa banyak kota, berapa banyak kelurahan, kecamatan yang harus dikunjungi, banyak banget kan, dan nggak mungkin kita sebagai manusia mengenumerasi ini satu persatu. Gitu. Jadi kita butuh komputer ya. Dan kalian yang membuat programnya, gitu, mendefinisikan, merancang algoritmanya, gitu. Prinsipnya seperti ini. Yuk, kita perhatikan lagi. Saya mau ngapus. Wait, sebentar. Saya hapus dulu. Yuk, perhatikan bagian yang penting ini. Saya paham ya, begitu caranya. Nah, kalau kalian perhatikan, mana pen saya? Kalian perhatikan, ini tuh kan bisa kita sederhanakan ya. Kayak yang nomor 1 itu sama dengan yang nomor 6. Cuma beda arah saja. Beda urutan kota yang dikunjungi. Kota yang dikunjunginya beda urutan aja. Yang kalau yang 1 A, B, C, D, yang nomor 6 ke D dulu, A, D, C, B, A. Begitu pula yang nomor 2 dengan nomor 4. Urutannya aja yang dibalik. Tapi sama sebenarnya, sama pada dasarnya. Begitu juga 3 dan 5. Nah, dari sini kita sebenarnya bisa menyimpulkan, oh sebenarnya ini kayak pencerminan ya. 1 dicermin, 1 sama 6 mencerminan, 2 sama 4 itu pencerminan, 3 sama 5 itu pencerminan. Oh kalau kayak gitu, kita bisa hemat nih ngitungnya, nggak usah semuanya dihitung. Nggak usah ke 6-6-nya dihitung, kita cukup ngitung 3 aja. Nah, jadi brute force-nya diperbaiki. Sehingga, nah ini dia. Ini ya, pencerminan. Kalau kita nggak lakukan pencerminan tadi, pada dasarnya kita harus mengenumerasi N-1 faktorial sirkuit Hamilton. Contoh tadi N-nya kita 4, maka jumlah sirkuit Hamilton yang harus kita enumerasi, sirkuit Hamiltonnya yang harus kita enumerasi itu adalah 4 dikurangi 1 faktorial sama dengan 3 faktorial.
Berapa tuh 3 faktorial? 1 kali 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi ada 6 kali kan? 6 sirkuit Hamilton. Oh, 6. Gimana kalau N-nya 10? Ampun Anda, banyak banget. Banyak banget sirkuit Hamiltonnya. Tapi tadi kita bisa melihat bahwa kita bisa ngitung separuhnya kan. Nanti habis ini slide-nya ya. Nah, nanti habis slide ini saya tunjukin. Nah, dengan N-1 faktorial tadi, maka kompleksitas waktu algoritma untuk TSP ini, exhaustive search, adalah N-1 faktorial dikali dengan waktu untuk menghitung bobot. Menghitung bobot, setiap sirkuit Hamilton membutuhkan big O N, sehingga kompleksitas waktunya adalah big O N kali N faktorial. Ini ya. N faktorialnya dari mana, Bu? Dari sini, N-1 faktorial. N-1 faktorial itu kan kalau order of growth-nya sama saja dengan big O N faktorial ya. Min satunya nggak dianggap. Gitu. Kita ambil yang nilai besarnya saja, yaitu N faktorial. Gitu ya. Ini kompleksitas waktu. Lihat, gede banget nih. N kali N faktorial. Ada nggak, Bu, cara yang lebih, ada cara lain? Ada. Nah, ini dia. Perbaikan TSP, yaitu kita cukup menghitung setengah saja. Setengah sirkuit Hamilton saja yang harus kita lahirkan, atau harus kita enumerasikan. Karena tadi kalian sudah melihat, kan setengah itu pencerminan. Itu ya tadi ya. Sehingga kita cukup menghitung 3 saja. Dengan ketiga buah sirkuit Hamiltonnya adalah ini. 1, 2, 3. Gitu. Jadi apa ya? Apa yang kalian pelajari di tingkat 1, tingkat 2, tingkat 1, sekarang kalian tingkat 2. Mata kuliah dasar itu semuanya dipakai itu di sini. Konsep prinsip-prinsipnya dipakai. Jangan tinggalkan, jangan lupakan, dan jangan menganggap mata kuliah itu nggak ada gunanya. So, ini dia rangkuman tadi. Tadi udah saya jelasin ya. 4 minus 1 faktorial, 3 faktorial sama dengan 6. Ini cara mencari sirkuit Hamilton. Jumlah sirkuit Hamilton yang harus kita lahirkan. Gitu. Pada dasarnya, ingat, konsep permutasi muncul di sini. Untuk N buah simpul, semua rute perjalanan yang harus kita bangkitkan pada dasarnya merupakan permutasi dari N-1. Nah, di mana rumus permutasi itu adalah kayak gini. N faktorial. Karena yang titik awalnya tadi kan nggak perlu dipermutasi kan, maka kita cukup menghitung permutasinya N-1 faktorial. Gitu. Nah, konsep permutasi muncul di sini. Tadi kan saya bilang ada kombinasi, permutasi, gitu ya. Permutasi muncul nih. Gitu ya. Nah, lanjut. Ini dia. Tadi yang kita bicarakan. Kita hanya perlu mengevaluasi setengahnya saja. Setengah sirkuit Hamilton yang kita lahirkan. Nggak perlu semuanya. Gitu. Nah, coba bayangkan kalau N-nya 20, simpulnya ada 20, maka akan ada ribuan sirkuit Hamilton yang harus kita evaluasi satu persatu. Banyak banget. Ini disclaimer. Untuk TSP, ya nggak ada lagi algoritma yang lebih baik dibanding exhaustive search. Cara lain ternyata tidak lebih baik. Nah, kalau kita kan belajar cara lain nanti ya minggu depan. Kenapa sih kok bisa TSP ini harus cuma bisa pakai exhaustive search seperti ini? Kenapa nggak bisa pakai cara lain? Pakai cara lain bisa pakai backtracking, pakai branch and bound bisa juga. Tapi tidak lebih baik dibanding exhaustive search ini. Gitu. Gitu ya. Tuh. Kalau Anda bisa menemukan algoritma yang efisien untuk TSP, cobain. So, ada pertanyaan?
Enggak ya? Kita latihan soal ya. Masih pakai Google Sheet yang tadi lagi. Soalnya yang mana, Bu? Ah, yang ini. Soalnya ini. Tentukan rute yang harus ini cepet nih. Bisa. Supaya kuliah kita cepat selesai dan nggak usah lama-lama dan kalian bisa ngerjain PR di LMS ya. Kan sekarang konsepnya udah diajarin semua, kalian mulai bisa ngerjain PR-nya. Lihat, saya punya berang-berang yang ada di kota A, dan berang-berang ini harus mengunjungi kota lainnya sebanyak 1 kali, lalu balik lagi ke kota A. Jangan tinggal di kota itu. Balik lagi ke kota A, dan cari rute tour yang paling pendek. Saya kasih kalian ke breakout room lagi. Masih sama kelompoknya yang tadi. Google Sheet-nya masih sama juga, pakai di situ lagi ya. Yuk. Gunakan kesempatannya untuk diskusi dan memahami soal. Saya share screen sebentar ke breakout room. Soalnya, visi tadi ada yang belum sempat ngelihat. Angkanya coba perhatikan ya, angkanya kok gede-gede Bu, ngitungnya susah. Enggak, kalau pakai Excel kan gampang. 69, 102, 132, 95, 105, 201. 10 menit bisa lah ya selesai. Ibu, maaf saya belum ke breakout room. Harusnya room berapa? Room 3, Bu. Ini siapa nih? Afkar ya? Iya, Bu. Afkar 3, oke. Fadil harusnya room berapa? Tadi room 2, Bu. Room 2, oke. Sip.
Oh, kerjain dulu, Kedua, satu. Oh, iya. Ya. Kok tahu nggak itu nomor 4 A-nya 0. Ya, seriusan. Gua minta satu kali 3 ya 3. Ya ampun. Ngerjainnya panjang, hasilnya tuh 0 atau 1 gitu. Kan gitu. Oh, itu Sydney Salma, harusnya di breakout room berapa? Kamu belum masuk dari awal. Oh, satu. Satu. Oke lah. Nggak ada nama sama, tapi wah whatever lah. ya, tim 1/3 kan? Tim 1/3 ya, Bu. Iya.
Sudah ya, sudah balik semua ini di room utama udah ya. Yang muncul di kalian Google Sheet bukan? Iya, Betul iya ya. Bu, Google Sheet. Jalur terpendek yang berhasil kalian temukan adalah ABCDA atau ADCBA. Ini semuanya pada bikin 6 rute. Nggak ada yang bikin cuma 3 rute aja. Kan sama ya. Kalau graf lengkap atau grafnya tidak berarah, ya graf lengkap dan tidak berarah ini, maka pada dasarnya kalian bisa cuma mengenumerasi separohnya. N-1 faktorial, berarti 4 kurang 1 faktorial, 3 faktorial kan 6. Ada 6 sirkuit Hamilton tuh. Tapi ini kan grafnya lengkap, maka nggak usah 6-6-nya, 3 aja. Ya kan? Ya gitu ya. Nggak apa, latihan ini kan jadi tahu, oh iya ya. Tadi saya sempat ngomong itu, mungkin kelewat atau kalian pengen nyobain. Bener nggak sih? 6 ini bisa dibuat cuma 3 aja yang kita hitung, ternyata benar kan? Gitu ya. Ada pertanyaan? Saya. Jadi, ada pertanyaan ini? Enggak? Jadi, kalau materi kita udah habis, tapi saya ingin melakukan wrap up. Sebentar. Hari ini yang kalian pelajari adalah bagaimana menggunakan strategi brute force untuk menyelesaikan permasalahan knapsack dan TSP. Bagi yang belum kenal, udah mulai dengar tuh, classic problem di strategi algoritma itu salah duanya, ada knapsack sama TSP. Nanti ada lagi yang lain. Sabar ya. Nah, dua permasalahan ini merupakan permasalahan yang klasik, sering ditemui, dan sampai sekarang pun masih relevan ya dengan implementasi di dunia nyata. Nah, yang bisa kalian perhatikan baik untuk knapsack dan TSP ini, solusi yang diberikan menggunakan strategi brute force, kalau kalian perhatikan, maka kalian harus melakukan enumerasi semua kemungkinan calon solusi kan. Semuanya dienumerasi. Semuanya harus kalian enumerasi, baru kemudian dievaluasi. Mana yang layak, mana yang tidak layak. Layak dan tidak layaknya, contohnya tadi, ini fungsi minimasi dari TSP kok nggak muncul ya. Slide saya nggak lengkap. Slide yang di LMS lengkap ya, ada fungsi minimasi, oke lah. Nah, layak atau tidak layaknya solusi yang kita, mana sih? Bentar, saya mau ngapus dulu. Layak atau tidak layaknya solusi yang kita berikan, nah harus didasarkan pada dua hal ini. Yang kita pengen lakukan itu maksimasi atau minimasi. Kalau pada knapsack, jelas-jelas kita melakukan maksimasi ya. Sementara kalau pada TSP, kita lakukan minimasi. Cari yang paling minimum jaraknya tadi kan. Dan
Selalu perhatikan constraint. Solusi kita dianggap valid atau tidak valid, layak atau tidak layak berdasarkan constraint. Kalau knapsack, constraint-nya adalah beratnya nggak boleh lebih dari kapasitas karung. Gitu kan. Kalau TSP constraint-nya apa tuh? Menjadi constraint. Dia harus mengunjungi setiap kota, setiap titik, setiap simpul. Itu constraint-nya. Nggak boleh ada kota yang nggak dikunjungi kan kalau di TSP. Itu constraint-nya. Beda ya dengan knapsack ini. So, itulah karakteristik dari brute force. Semua kemungkinan solusi kita enumerasi, kita buat daftarnya, ini loh semua kemungkinan solusinya. Terus kita evaluasi. Valid nggak, berapa bobotnya, berapa profitnya, kayak gitu. Yang nggak valid ya udah, nggak usah kita masukin. Brute force kayak gitu. Exhaustive search. Hari ini exhaustive search ya. Gitu. Nah, kalau yang minggu lalu, brute force-nya beda kan, bukan exhaustive search. Kalau hari ini exhaustive search. Nah, bedanya itu. Ada komentar atau pertanyaan? Bisa ya. Jadi kuliah kita udah mau selesai. Yang bisa saya harap kalian bisa selain mengerjakan teknis, bisa mengerjakan secara teknis dua contoh kasus hari ini yaitu TSP dan knapsack. Saya berharap kalian bisa nangkep prinsip utama dari exhaustive search ini. Gitu. Dan gunakan prinsip itu untuk kasus-kasus yang mirip. Nanti kalau di PR itu ada job assignment problem, penugasan. Itu pada dasarnya juga mirip. Kita harus membuat himpunan bagian kalau job assignment. Job assignment itu kira-kira mirip yang mana? knapsack atau TSP? Coba dicari. Nanti kita bisa membuat solusi yang mirip untuk kasus-kasus tersebut, meskipun nggak dijelasin, gitu ya. Tapi sebenarnya mirip-mirip. Oke, saya ingetin untuk nggak ada komentar atau pertanyaan? Nggak ada ya. Nah ini tugas PR sudah bisa kalian kerjakan. Ada 7 soal. Ada yang knapsack, ada yang TSP, ada yang job assignment. Ah, ini mirip. Kemudian ini knapsack. Knapsacknya dikembangkan karena tas ranselnya jadi ada 2. Ayo, gimana tuh? Jadi di sini kalian berikan penjelasan ya. Nggak cuma hitungan angkanya segini, nggak gitu. Tapi solusi dari kalian tuh seperti apa strateginya. Gitu. Inilah enaknya pelajaran strategi algoritma. Kuliah strategi algoritma. Elaborasikan, enumerasikan, berikan penjelasan atas strategi yang kalian buat. Itu nggak cuma hasilnya segini ya, hitung angka lah. Nggak cuma kayak gitu. Ya, terus ini ada TSP. Nah, strategi kalian seperti apa? Terus ini knapsack standar ya. Masukin ke perahu. Terus ini mencari pasangan titik yang jaraknya terdekat. Ada N buah titik, terus cari 2 titik yang jaraknya paling dekat yang mana. Exhaustive search kan? Oh ini kurang J. Jika ya, C itu jika permasalahan. Nah, exhaustive search. Dan ini ada string matching. Nah, kemarin kita udah sempat bahas. Ini apa nih? Knapsack, tapi 2 karung, di mana 2 knapsack. Knapsacknya adalah Axel dan Karel. Knapsack yang dimodifikasi. Coba waktunya banyak. Kalian coba renungkan, silakan kerjakan. Terus jangan lupa ada kuis juga, kerjakan ya.
Perhatikan deadline-nya, hati-hati jangan sampai kelewat. Oke. Dengan demikian penjelasan dan bahasan untuk strategi brute force selesai. Minggu depan kita akan ganti. Kita akan belajar strategi divide and conquer. Ini ya, divide and conquer. Mau belajar duluan boleh, materinya sudah ada. Kuis dan PR-nya pun sudah ada. Gitu ya. Ada pertanyaan? Enggak ada. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, nggak ada komentar, silakan kalian lanjutkan. Masih ada waktu sebenarnya kalau kalian nggak ada kuliah, boleh bisa dipakai untuk nyicil ngerjain tugas. Kita ketemu lagi minggu depan dengan materi baru divide and conquer. Gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya untuk pagi ini. Terima kasih sudah menyediakan waktu untuk mengikuti kuliah pengganti. Bagi mahasiswa yang tidak bisa mengikuti kuliah pengganti, nanti bisa melihat recordingnya. Gitu. Baik, terima kasih dari saya. Silakan melanjutkan aktivitas dan tetap jaga kesehatan ya. Saya stop record.